pada 27 April 2026 malam, terjadi kecelakaan yang melibatkan KRL lintas Cikarang dengan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. 16 orang meninggal dalam kecelakaan ini. 101 orang mengalami luka-luka. Belum hilang duka atas kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Kabar duka karena kecelakaan kereta kembali menyelimuti. Pada 1 Mei 2026 terjadi kecelakaan antara kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan satu unit mobil di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Hingga informasi ini disusun, pihak kepolisian telah memeriksa 36 saksi terkait kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Komite Nasional Keselamatan Transportasi juga sedang melakukan investigasi pada sejumlah aspek krusial. Anggota Komisi 5 DPR RI menyoroti beberapa hal. Persoalan perlintasan sebidang yang dianggap sebagai titik rawan, apalagi tanpa palang. Ratusan perlintasan sebidang disebut tidak dijaga pihak berwenang. Adapun menurut Undang-Undang Perkeretaapian, perlintasan sebidang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masalah perlintasan sebidang sudah seringkali disuarakan Komisi 5 DPR RI ke Menteri Perhubungan dari periode ke periode. Namun, minim tindak lanjut. Pembenahan perlintasan sebidang menjadi kebutuhan mendesak. Kebijakan Presiden Prabowo yang menyiapkan 4 triliun rupiah untuk membenahi 1.800 perlintasan sebidang dinilai tepat. Dengan anggaran sebesar itu, diharapkan semakin banyak perlintasan sebidang yang dilengkapi palang otomatis dan diawasi petugas. KAI adalah pemakai jalan. Yang bertanggung jawab di sini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Okay. Kenapa dikatakan perlintasan sebidang? Karena dia melintas sebidang saja. Kenapa harus sudah saya teriak, bikin flyover, bikin underpass? Okay. Sedangkan dijaga masih bisa lewat, apalagi kalau tidak dijaga. Itu harus di take over oleh pemerintah daerah. Teknologi yang digunakan PT KAI dalam sistem persinyalan dan sistem informasi juga menjadi sorotan. Sistem persinyalan yang digunakan KAI dinilai masih tertinggal dibandingkan teknologi kereta api yang digunakan sejumlah negara. Insiden tersebut menjadi momentum PT KAI mengevaluasi dan membenahi kedua sistem itu secara cepat. Bahkan bila perlu, diganti dengan teknologi yang lebih modern. Teknologi canggih diperlukan agar perhitungan waktu antar kereta masuk dan keluar stasiun lebih akurat, termasuk mengirimkan informasi secara cepat jika terjadi gangguan di jalur yang dilintasi kereta. Bukan hanya teknologi, kompetensi SDM di PT KAI juga harus ditingkatkan agar mampu mengoperasikan teknologi modern perkeretaapian dan mampu membuat penghitungan cepat dan akurat dalam situasi mendadak. Pemerintah dan PT KAI diharapkan membenahi berbagai aspek dalam perkeretaapian nasional demi keamanan dan keselamatan penumpang dan masyarakat secara umum. Di sisi lain, masyarakat juga harus membangun kesadaran dan kewaspadaan, mematuhi rambu saat melintasi jalur kereta api. Ayo kita evaluasi teknologi. Teknologi persinyalannya sampai sejauh mana? Apa itu efektif? Kemungkinan besar kan ada juga teknologi, kenapa tidak rem mendadak atau rem mati? Ada kok alat. Kemampuan masinis ini harus kita tingkatkan. Yang pertama harus bersertifikat. Nah, sertifikat ini pada saat kita nanti terjadi error sistem, itu seperti apa sih masinis yang harus dilakukan? Nah, terjadi sesuatu yang kesalahan atau benda besar yang di depannya seperti apa?